jadi batangan stick. Nah, kita buat bingkai. Oke? Bisa ya? Sama kan buat bingkai foto? Yang itu bahannya dari stick bambu, tapi dari untuk sate itu nah. Ada kan? Ya. Nah, tusuk sate. Lanjut. Rotan. Siapa tahu tanaman rotan? Randy. Oke. Ya, Randy, expose ke sana. Ini Randy. Oke, tanaman rotan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang tanaman rotan? Tanaman rotan. Oke. Enak bisa dibuat dijadikan kursi, Bu. Oh iya benar, produknya dibuat kursi ya. Nah di sini nah tanaman rotan itu yang diambil itu bukan bagian permukaan kulit luarnya, ya bukan permukaan kulit luarnya, tetapi yang diambil bagian dalamnya. Bagian luarnya itu nah ya itu banyak durinya. Jadi harus dikupas dulu, dikupas ya. Kalau seandainya kamu ngambil itu atau manennya, jangan pakai tangan terlalu jauh. Lagi buka, iya. Apa Nela? Iya, pakai sarung tangan. Diri Nela. Pakai apa Nela diri? Pakai apa Nak? Sarung tangan. Oke, tepuk tangan Mbak Nela. Oke, pakai sarung tangan ya. Nah, sudah itu, sudah menghasilkan itu baru nanti kita produksikan. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya dibilang Randy tadi. Kursi. Tepuk tangan Mbak Randy tadi. Pasti jawab kursi kan, Ren? Jauh. Iya. Lanjut. Nah. Oke, tempurung kelapa. Ya, siapa di rumahnya ada pohon kelapa? Ada. Oke, Nera, diri Nera. Berapa pohon Nera? Kok Bu? Kok tetanggamu banyak ada pohon kelapanya? Enggak kan? Ya. Nah, Ibu nanya. Negara Indonesia, sayang, negara Indonesia itu adalah selain dibilang negara memiliki iklim tropis, juga dikenal sebagai negara maritim. Ayo, bisa lihat Intan, kenapa negara maritim? Lebih luas perairan dibandingkan daratan. Itu loh, Nduk. Ya sayang ya. Lebih luas perairan daripada lautan. Sehingga lebih banyak tanaman kelapa pesisir pantai. Makanya Indonesia ini banyak pohon kelapa. Dimanapun, di pelosok manapun ada. Di kota pun kadang ada, ya. Nah, disebut apa pohon kelapa itu? Pohon seribu guna. Dari daun sampai ke akarnya. Ya, coba sebutkan. Fadil, salah satu dari ujung sampai bawah apa yang bisa dimanfaatkan dari kelapa? Pohon kelapa. Diri Fadil. Diri sayang ganteng. Daunnya. Iya, untuk apa daunnya? Lebaran. Oh iya, yang tua ya sapu lidi. Yang muda untuk buat ketupat nak. Lebaran kita nak. Oke. Nah, kalau buahnya dagingnya yang putih itu untuk apa sayang? Ayo diri. Buat es apa? Es dogan. Ya. Nah, tapi yang kita bahas bukan itu, tapi kita bahas sekarang tempurung kelapa. Kita parut, batoknya itu batok. Itu bisa diolah, ya. Jadi santan. Jadi asbak rokok. Oh. Celengan. Nah, ini. Oke? Iki loh hasilnya lampu. Nah, itu asbak ya. Cair, oke? Nah, setiap bahan keras tadi itu memiliki karakteristik masing-masing. Ya. Nah, jadi kayu itu nak sebelum kita buat produk itu kerajinan, kita harus desain dulu apa yang kita buat, kita rancang. Misal kita membuat topeng, yuk. Nah, gambar muka aja mana? Apa hidungnya mancung? Apa hidungnya masuk ke dalam? Bibirnya tebel, ya? Matanya melotot. Itu desain kita masing-masing, ya kan? Nah, jadi
tidak semua kayu bisa ditebang. Ya, dipilih dulu. Ya. Ada dia bagian-bagigian kayu, penyortiran. Setelah itu barulah Bapak itu proses. Bapak siapa ini? Ahmad ya. Pak Mahmud. Pak Mahmud ya namanya. Oke. Pak Mahmud, salam saya Pak Mahmud ya namanya. Oke. Nah, itu adalah dia adalah pengrajin. Ya, pengrajin yang bisa membuat karya. Oke, tuh dipahami ya kan? Ya. Oke. Lanjut. Tada. Nah, buat apa ini nih? Pesawat apa sepur? Kayak mana jadinya? Naik kereta api. Oke, next silasin po be. Oke, bambu, ya. Nah, bambu ini biasanya kalau ya secara tradisional pernah nengok rumah ada yang tepas dindingnya bambu. Nah, itu yang sangat umum yang dipakai secara tradisional ya. Nah, buat ikat, buat ini apa namanya tirai bambu, ya kan? Nah, salah satunya ibu bawa yang ini. Apa namanya ini? Bakul. Bakul nasi. Kalau yang penting biasanya kalau makan nasi yang pakai ini ya. Kalau yang Jawa cak ini buat jamu. Oke, bakul jamu. Ada lagi yang dipakai di belakang biasanya orang Semender itu. Oh iya, kecil. Ini besar. Ini yang lembab ya. Nah, itu untuk tempat manen kopi. Ya, kopi. Nah, ya itu dia. Kalau yang tadi, yang kayu ini nak. Panas bak, wadah makan ini. Saya dapat dari adik saya di SMP Negeri 1, guru baru. Dia ikut program aktivis Go Green. Jadi dia dikasih ini. Anak saya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah ini nak cara manen bambu juga nggak sembarangan. Itu kalau bisa usahakan 2 orang. Kenapa? Si kok nebas bawah, si kok nahan. Kalau dia 1 orang nah, kamu ketimpa bambu. Dewe bisa? Oh bisa. Oke, kuat aja lehernya. Oke, 1, 2, 3. Wah, keren ya bapaknya. Bapak siapa ini? Ya, kalau kayu kan sistemnya main toko-toko, main pahat, main gergaji. Ya. Kalau ini prosesnya apa? Dibelah-belah, ya, serut, ya, dibelah, diserut. Tergantung kamu membuat karya apa. Semakin halus, semakin tipis berarti manfaatnya juga berbeda. Buat ikat, ya dah. Buat ini kan, wadah untuk saringan nasi juga kan? Biasa. Oke, kita lanjut. Nah, rotan. Rotan ini nak, tekniknya itu pertama kali harus dimulai dengan caranya pasti nebang dulu ya. Nah, hati-hati pakai sarung tangan. Rotan ini sifatnya dia itu menjalar, ya. Nah, jadi untuk sebelum diproduk, dibuang dulu kulit luarnya yang bukan tadi. Ada durinya, ya, ada duri, ya, hati-hati. Sudah itu yang diambil bagian dalam, bagian putihnya. Udah, baru itu cuci baru di whitening. Whitening kan dia diperputihkan, ya, untuk bisa dibuat produk. Dan nanti dia itu bukan dibelah kayak bambu, tapi dia itu peruncingan. Kenapa? Karena dia sifatnya tuh bulat. Walaupun dia tumbuhan monokotil, ya, tumbuhan yang dia batangnya tegak, ya, itu dia sifatnya tidak bisa dibelah. Tapi dia sifatnya itu harus diruncingkan untuk dia bentuk produk yang baru. Nih, wadah apa ini nak? Buah. Ya, untuk parcel ya. Buah, kue, apa lagi? Parcel lebarannya. Oke, ini dari rotan. Oke? Oke. Nah,
adalah hasilnya. Lanjut. Nah ini ya, setelah dipanen, dicuci, dijemur, biar lebih keras dia, lebih kuat. Barulah Bapak ini melakukan proses penganyaman. Ya, ganyam. Oke. Oke, kalau tempurung kelapa, ambil isinya, jadikan santan, jadikan es dogan. Hasil terakhir adalah batok kelapanya. Ya, itu apa? Itu bukan bagian serabutnya itu dibersihin dulu nak, diamplas. Ya, biar dia tuh licin. Tekstur kulit tempurung luarnya itu kelihatan bentuknya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, cepatan. Nah, ini kan benar nggak? Ya. Nah, baru diproses sama Bapak ini. Hasil akhirnya, wow, harganya mahal itu. Ya, Bu, padahal tempurung kelapa ya, tapi harganya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Karya yang dinilai itu adalah karya A. Oke, karyanya. Lanjut. Nah, oke, proses finishing. Ya, tahapan produksi kerajinan dari bahan kayu rotan bambu tempurung kelapa adalah pembuatan desain, produksi, dan finishing. Desain tadi gue bilang, buat dulu. Kalau nggak bentuk apa? Contohnya seperti ini. Yang karya ini kan, karya teman kita. Nah, kalau nggak buat apa? Buat bingkai, foto. Kan banyak desainnya. Pacak kayak itu nah. Tuh dari kayu ya, ada dari bambu. Apa kayu juga. Nah, ada yang model tempel-tempel depan bayi penuh. Ada yang dia seperti ini. Ini punya siapa? Kelompok Arin sama Talita. Kamu lihat desainnya dulu dah. Kamu gambar dulu dah. Coba biar Arin. Kamu gambar dulu apa ya? Atau kamu pikirkan dulu dalam pikiranmu. Iya. Benar kan? Contohnya di Google. Nengok contoh di Google. Berarti melihat desain atau mendesain, ya. Nah, setelah itu hasilnya diproduksinya, ditempel-tempelnya lah. Nah, baru terjadi namanya finishing. Apa di finish? Tahap terakhir. Iya, tahap terakhir. Tahap terakhir belajar apa? Dengan cara apa? Pengukiran. Kalau kayu jati ya. Kalau misalnya kayu dipernis. Nah, mohon maaf ya. Seperti ini nah. Kursi kayu dulu ibu. Nah, nih. Dipernis ya nak? Oke, tahu deh pernis? Tahu. Ini juga. Ya. Cat. Pletur. Oke. Lanjut ya. Nah, fungsinya itu apa? Dia itu adalah untuk memberikan nilai lebih jual lebih tinggi, ya. Oke, lanjut. Nah, baru dia itu nggak semua produk karya dari bahan keras itu dikemas, ya. Tidak mungkin kita kemas kursi jati pakai plastik. Mungkin apa tidak? Tidak, tapi dia dibuatlah finishing tadi secara bagus, dibersihkan dan dipajang yang rapi, ya, tidak semua. Oke, nah ini tadi sama ya kayak punya kita tadi, buat bingkai foto. Tapi dia dari bambu yang tidak dibelah-belah, bambu yang muda dulu tapi yang kokoh, ya. Oke. Nah ini hasil akhirnya. Keren ya? Keren. Nah, yang mana kayu, yang mana bambu? Udah ada bacaannya, Bu. Kayu bambu. Iya. Ini dari kayu apa, Nak? Jati. Iya, pintar dari kayu jati, ya. Nah, ini ada bisa kayu mahoni, ya, kayu meranti, ya, banyak ya kayu nangka juga bisa dipakai. Tapi lebih mahal nilai jualnya adalah kayu jati. Oke, dan itu bambu ya. Itu wadah apa itu, Nak, yang di atas? Ren, masih ingat ya Ren yang buat? Angklung. Yang ini apa di rumah? Sampah. Terus mana Men? Beras ya. Yang ini yang ada? Ya, tudung saji. Itu wadah apa di atas yang kecil-kecil? Apa tadi ya?
Wadah dimsum. Nah ini ya dari rotan. Ada nggak yang sama kayak ini bu? Ada nggak? Ada nggak? Yang sama kayak ini bu? Ada. Ada. Nah itu kalau misalnya kamu nak bawa kucing jalan-jalan, nah pakai itu. Yang mana itu yang ada pintunya? Ya. Oke. Yang ini untuk wadah bawa buah-buahan, misalnya kamu nak apa tempat tukang makan, misalnya untuk packing wisata kan. Yang ini sayang. Ya, nanti ya pakai ini. Oke, yang itu yang tadi ya, batok kelapa. Oke, ayo. Oke. Gantungan kunci pernah siapa yang punya dari batok kelapa? Nanti kalau jalan-jalan dibeli ya, simple tapi bagus loh.